Dan kembali terhormat Dewan Juri untuk bacakan aturan main dari babak kedua. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Anak-anak sekalian, pada babak kedua ini kita namakan dengan babak mengalir. Pada babak ini masing-masing regu akan mendapatkan 12 soal. Aturan mainnya sama dengan babak 1. Wajib jawab. Ketika ditanyakan, silakan dijawab. Tidak usah takut untuk menjawab. Ragu menjawab, tapi tahu, silakan jawab. Karena kalau kalian menjawab, akan mendapatkan nilai 100 jika jawabannya benar. Jika jawabannya salah, tidak dikurangi. Hanya ketika regu wajib jawab tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, maka soal akan diperebutkan kepada 3 regu yang lain. Oleh karena itu, 3 regu yang lain siap-siap tangannya di atas tombol bel untuk merebut soal yang tidak bisa dijawab oleh regu wajib jawab. Hasil rebutan, ketika jawabannya benar, akan mendapatkan 75. Jika salah, dikurangi 25. Cara merebut adalah tekan tombol belnya, jangan dilepas. Kalau disuruh baru menjawab, ya. Tekan tombol bel, jangan dilepas. Disuruh baru menjawab. Coba regu A, belnya ditekan, ya. Regu B, regu C, regu D, ya. 1, 2, 3. Iya, kedua berarti. Bagi penonton, mohon untuk tenang karena pada babak ini mungkin ada kehebohan tersendiri karena ada aktivitas perebutan soal yang tidak dijawab oleh wajib jawab. Jika ingin memberikan A+, jangan terlalu lama biar tidak mengganggu acara kegiatan ini. Terima kasih kepada para penonton. Dan selanjutnya saya berikan kepada tim sponsor. Silakan. Kita mulai babak kedua. Kita mulai dari regu C. Disebut apakah hukum bacaan apabila zal sukun bertemu dengan huruf ta? Regu C. Ketua mutawari baik. Salah. 3 regu yang lain tidak ada. Dilanjutkan. Regu B. Disebut apakah hukum bacaan apabila mim sukun bertemu dengan huruf ain? Kita syahari. 100 untuk regu D. Bapak. Regu A. Disebut apakah hukum bacaan apabila zal sukun bertemu dengan huruf ta? Ketua mutawari baik. Salah. 3 regu yang lain. Nah, ini mungkin saya berikan peluang untuk penonton menjawab. Ada penonton yang bisa menjawab? Tidak ada. Ternyata tidak tahu juga penonton. Dilanjutkan. Regu B. Disebut apakah hukum bacaan apabila lam sukun bertemu dengan huruf ro? Ya, regu B. Ayo, masih ada waktu. Ketua mutawari lain. Salah. 3 regu yang lain. Tidak ada. Penonton mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan diberi mic. 100 untuk Pak Jumai. Pak Jumai pembahasannya itu Pak, makanya tahu. Dilanjutkan. Untuk selanjutnya perhatikan potongan ayat pada tayangan berikut. Regu C. Regu C, silakan. Bagaimana bunyi potongan ayat untuk melengkapi ayat tersebut? Illa ladzina amanu wa amilus solihat
Bagaimana bunyi potongan ayat untuk melengkapi ayat tersebut? Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 100 untuk regu D. Regu A. Perhatikan potongan ayat pada tayangan berikut. Bagaimana bunyi potongan ayat untuk Ya syarri ma khalaq wa min syarri nafs. Salah. 3 regu yang lain. Regu D. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 75 untuk regu D. Perlu diketahui jawaban yang pertama yang akan dinilai ya. regu B. Perhatikan potongan ayat pada tayangan berikut. Bagaimana bunyi potongan ayat untuk melengkapi ayat tersebut? Ya, begini. Wala ana abidun ma abad. 100 untuk regu D. Regu D. Perhatikan potongan hadis pada tayangan berikut. Lafalkan lanjutan bunyi potongan hadis tersebut. Muru awladakum bis shalah. 100 untuk regu D. Regu A. Perhatikan potongan hadis pada tayangan berikut. Lafalkan lanjutan bunyi potongan hadis tersebut. Ayo, salah tidak dikurangi regu A. Min jariyah. Kenapa? Tidak bisa menjawab 3 regu yang lain. Regu D. Wa ju'ila qurrata aini bis shalah. 100 nanti 75 untuk regu D. Regu B. Perhatikan potongan hadis pada tayangan berikut. Lafalkan lanjutan bunyi potongan hadis tersebut. Kum ya Bilal fa'alimna bis shalah. 100 untuk regu D. Regu C. Perhatikan potongan hadis pada tayangan berikut. Lafalkan lanjutan bunyi potongan hadis tersebut. Idza hasabahu amrun shalah. Ya, 100 untuk regu C. Regu D. Siapakah yang meriwayatkan hadis berikut? Muslim. Salah. 3 regu yang lain. Regu B. Bukhari Muslim. 100 untuk regu 175. Mohon maaf, 175 untuk regu B. Perhatikan potongan hadis berikut. Siapakah yang meriwayatkan hadis berikut? Regu A. At-Tirmidzi. Salah. 3 regu yang lain. Tidak ada. Dilanjutkan. Regu B. Perhatikan potongan hadis berikut. Ya, regu B. Siapakah yang meriwayatkan hadis berikut? Abu Dawud. 100 untuk regu B. Regu C. Perhatikan potongan hadis berikut. Siapakah yang meriwayatkan hadis tersebut? Regu C. Salah tidak dikurangi. Bukhari Muslim. 100 untuk regu C. Sekarang kita ke regu A. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Mustahil bersifat kitman. Apa arti dari kitman? Menyembunyikan. 100 untuk regu A. Regu B. Seorang Rasul juga wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Mustahil dia berkhianat. Apa arti khianat? Tidak dapat dipercaya. 100 untuk regu B. Regu C. Seorang Rasul juga selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil bersifat idib. Apa arti sifat idib? Berbohong. 100 untuk regu C.
Regu B, seorang rasul juga harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Mustahil beliau bersifat balaghah. Apa arti sifat balaghah? Bodoh. 100 untuk regu B. Regu A, disebut apakah keputusan atau ketetapan Allah sejak zaman azali? Bodoh. 100 untuk regu A. Regu B, disebut apakah takdir yang terjadi pada diri manusia yang tidak dapat dirubah? Takdir mubrom. 100 untuk regu B. Regu C, disebut apakah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya? Regu C. Qadar. 100 untuk regu C. Regu D, disebut apakah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia? Takdir muallak. 100 untuk regu C. Baik, saudara regu B, perhatikan tayangan berikut. Musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan mengendong ibu untuk sampai ke sana. Wah, apakah kamu sanggup untuk mengendong ibu sampai ke Mekah? Iya, Bu. Marilah. Naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Bagaimana akhlak anak pada tayangan tersebut? Regu D. Ayo, Anak kepada orang tua. salah 2 regu yang lain. 3 regu yang lain. Regu D. Birrul walidain. Iya, 75 untuk regu D. Sekarang regu C, perhatikan tayangan berikut. Nah, ibadahlah. Jangan nongkrong terus. Ngatur kali lah Mama nih. Nah, tolong bantu bapak kamu. Jangan main game terus ya. Suka-suka saya dong. Nah, tadi guru kamu nelpon. Kata guru kamu nggak masuk lagi ya. Kamu bolos ya. Ya suka-suka saya dong. Nah, uang yang Mama simpan di lemari kok udah nggak ada. Kata adik kamu ambil ya untuk top up diamond. Suka-suka saya. Nah, ini udah jam 1 loh, kok masih main game? Besok kan sekolah. Ngatur kali ya Mama nih. Iya. Bagaimana akhlak anak pada tayangan tersebut? Ahlak tercela. Ya, 100 untuk regu C. Sekarang regu D, perhatikan tayangan berikut. Loh, minta uang. Kan tadi habis suku sudah minta, Nak. Cuma 20.000 buat beli rokok udah habis. Itu belum ada, Nak. Nanti ya, insya Allah. Ibu selalu aja gitu. Kenapa sih gue mesti cari anak ibu? Ya Allah, Nak. Bicara apa kamu? Ya habisnya ibu hidupnya selalu susah, nggak seperti ibu-ibu yang lain. Kalau disuruh milih, ibu juga pengen jadi orang kaya, Nak. Tapi Allah Maha tahu jika kondisi seperti ini adalah yang terbaik buat kita. Udah, alasan aja. Bagaimana akhlak anak pada tayangan tersebut? Hukukul walidain. Iya, 100 untuk regu D. Sekarang regu A, perhatikan tayangan berikut. Anak subuh sudah berkumandang. Baim sudah bangun dari tidurnya. Baim selalu berjamaah ke masjid. Baim selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu.
Saat berangkat sekolah, Baim mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Baim mencium tangan guru, lalu masuk kelas bersama teman-temannya. Baim mengumpulkan badan saat melewati depan gurunya. Bagaimana akhlak anak pada tayangan tersebut? Regu A 100 untuk regu A. Regu B. Nabi siapakah yang meninggalkan kaumnya karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menaiki kapal untuk berlayar? Nabi Yunus. 100 untuk regu B. Regu C. Nabi siapakah yang sabar dan berdoa terus-menerus, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya dengan mendapatkan anak di saat sudah berusia tua? Regu C. Ayo. Salah tidak dikurangi. Nabi Zakaria. 100 untuk regu C. Regu D. Nabi siapakah yang memberikan nyawa atau kehidupan pada burung yang terbuat dari tanah liat? Regu D. Nabi Musa. 100 untuk regu D. Regu A. Nabi siapakah yang sangat teguh pendirian dalam mengungkapkan pendapat yang benar dan mendapat gelar Al-Hanan? 100 untuk regu A. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu yang mulia untuk menyemangati anak kita. Sekarang regu C. Disebut apakah orang yang sedang dililit hutang banyak dan telah jatuh masa tempo? Regu C. Salah tidak dikurangi. Tidak regu yang lain? Tidak ada. Dilanjutkan. Regu D. Disebut apakah orang yang sedang dalam perjalanan tidak untuk maksiat? Iya, Duli. Salah. Tidak regu yang lain. Regu A. Nabi Dilakar Musafir. Iya, 100. Nah, 75 untuk regu A. Regu A. Disebut apakah orang yang baru masuk Islam dan keyakinannya masih lemah? Malaf. 100 untuk regu A. Regu B. Disebut apakah orang yang berjihad membela agama Allah dan tidak mendapatkan gaji dari negara? Regu B. Ya. Bismillah. 100 untuk regu B. Regu C. Apa hukum jual beli di dalam Al-Quran? Mubah. 100 untuk regu C. Regu D. Disebut dengan istilah apakah dalam rukun jual beli barang yang ditransaksikan untuk jual beli? Ya. Regu D. Iya. Salah. 3 regu yang lain. Regu A. Ijab kabul. Salah. Dikurangi 25. Penonton, ada yang bisa membantu menjawab? Tidak ada. Maka cuma insya Allah. Dilanjutkan. Baik, regu A. Disebut dengan istilah apakah ucapan serah terima antara penjual dan pembeli? 100 untuk regu A. Regu B. Disebut dengan istilah apakah penjual dan pembeli dalam rukun jual beli? Regu B. Ayo, waktu masih ada. 3 regu yang lain? Tidak ada. Penonton? Tidak ada juga. Penonton salah menjawabnya. Dikurangi 1000. Baik, dilanjutkan. Sekarang regu D. Perhatikan regu D. Apa nama masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah? Regu D. Ya. Masjidil Haram. Salah. 2 dari 3 regu yang lain. Regu B. Masjid Kuba. 175. Untuk regu D.
Regu A. Apa nama masjid yang terdapat makam Rasulullah? 100 untuk regu A. Regu B. Apa nama masjid yang menjadi kiblat umat Islam? Ya, B. Ayo. Masjidil Haram. 100 untuk regu B. Regu C. Apa nama masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam? Ya, regu C. Salah tidak dikurangi. 3 dari yang lain. Regu A. Regu A. Baik, Masjidil Aqsa. Iya, 75 untuk regu A. Regu D. Berapa tahunkah masa pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar? 2 tahun. 100 untuk regu D. Regu A. Berapa tahunkah masa pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab? 12. Salah. 3 regu yang lain, regu B. Ya, 10 tahun. iya, 75 untuk regu B. Regu B. Berapa tahunkah masa pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan? Ya, 12 tahun. 100 untuk regu B. Regu C. Berapa tahunkah masa pemerintahan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib? 5 tahun. 100 untuk regu C. Baik, anak-anak sekalian dan penonton sekalian, babak mengalir sudah selesai. Untuk selanjutnya waktu saya berikan kepada pembawa acara. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih. Berikutnya akan diumumkan hasil sementara dari babak kedua oleh pencetak skor. Dipersilakan. Baik, untuk babak kedua pengelas skor dari keempat regu yaitu yang pertama dari regu A dari SDN Bapak Albarat 1 dengan perolehan nilai 2025. Ulangan dulu regu A. Ditutup dengan regu B dari SDN Cangkring 1 memperoleh nilai 2425. Kemudian yang kedua regu C yaitu dari SDN Dalamon 1 dengan perolehan nilai 1800. Kemudian yang keempat adalah regu D dengan perolehan nilai 1725. Dengan demikian sementara pada babak kedua yang memimpin nilai adalah regu B dari SDN Cangkring 1 dengan nilai 2425. Terima kasih.